Oke, rekaman kita lanjutkan. Di sini mungkin sebelumnya ada daftar program studi gitu ya. Uh, Dimana masih ada error di tombol reset. Simpennya mungkin masih kita bisa edit gitu kan. Uh, kita akan modifikasi. Kalau sebelumnya kita menggunakan seperti apa? Kalau dari tuntunannya apa Microsoft itu dia kalau nggak salah dia pakai observation collection ya. Nah, ini kayaknya ada yang bermasalah. Saya sendiri nggak tahu errornya di mana. Nantilah. Kemudian nanti ada teknik kedua. Kita nggak pakai teknik seperti itu. Nah, mungkin akan mirip dengan di sini saya coba membuat mengolah data mahasiswanya. Jadi yang ini buat mengolah data mahasiswa ini saya tidak melakukan apa istilahnya buat rekamannya, tapi saya buat dulu nanti sisanya seperti apa nanti kalian bisa pelajari sendiri ya. Jadi di sini saya tidak menambahkan membuatkan rekaman videonya. Saya cuma coding sendiri kemudian saya ganti-ganti gitu kan. Nah, rencananya seperti itu. Jadi kalau awalnya program studi kita tinggal inputkan namanya, nanti di sini akan ngupdate gitu ya. Jadi ada tombol tambah, edit, hapus. Jadi misalkan kita edit, misalkan si Usman dia sekarang adalah mahasiswa informatika, misalkan tahun lahirnya 2021. 2001 kita simpan. Nah, dia akan tersimpan seperti ini. Usman edit 1 informatika, tahun lahirnya 2001. Kalau misalkan kita tambah, misalkan namanya siapa, Norman misalkan 1141, misalkan program studinya informatika, tahun lahirnya misalkan 2002, kita simpan. Nah, jadinya seperti ini. Nih ya, contohnya ada ID, nama, nomor mahasiswa. Jadi gimana kodenya, silakan kerjakan. Jadi di sini ada berelasi ya modelnya. Misalkan di sini mahasiswa dia punya program studi. Nah, di sini ada koneksi basis datanya. Jadi mahasiswa ini berelasi ke table program studi nantinya. Jadi kalau misalkan kalau kita lihat di view ada Windows mana sih, SQLite view view ada Windows gitu ya, SQLite compact mahasiswa kalau nggak salah ini ya tabelnya. Nah, ini tabel mahasiswa ada foreign key ke program studi ID. Di sini ada tulisannya FK ya, foreign key. Di sini ada program studi cuma ada ID sama nama, ada foreign key-nya. Key-nya adalah program studi indeksnya program studi. Kalau di sini key-nya ada foreign key ke program studinya. Oke. Nah, kita akan membuat apa nih, tampilan buat ngedit program studi. Jadi misalkan kalau kita lihat di mahasiswa Windows-nya seperti ini. Saya pause dulu kalau misalkan lambat ya. Oke, tadi di pause dulu karena ada yang error di Visual Studio. Jadi tampilannya kayak gini nih. Nah, di sini ada mahasiswa, nomor mahasiswa, program studi, tahun lahir, kemudian ada tombol batal simpan. Jadi di sini tombol ini akan komponen tombol ini akan tidak ditampilkan ketika tidak ada yang buat diedit gitu ya. Kalau misalkan ada yang diedit dia akan muncul. Kalau misalkan, dan juga sama dengan tombol ini ya. Kalau misalkan lagi posisi ini diedit, ya tombol-tombol ini akan dinonaktifkan atau tidak ditampilkan gitu ya.
Oke. Itu pengantarnya sedikit buat tampilannya. Jadi kita akan membuat tampilan program studi juga kayak yang lalu. Oke, mudah-mudahan gak lama. Nah, ini tapi kita tambahkan modul editnya ya di atas. Oke. Ini saya tutup dulu semua. Sorry, nggak usah ditutup ya. Dokumen outline-nya nggak usah deh. Toolbox mungkin kepake, tapi jarang biasanya. Oke, kita tambahkan di sini, kita akan apa sih ya? Tampilan edit program studi. Kita buat view-nya dulu. Add. Kalau MVVM agak ribetnya, yang baru yang lama adalah kadang-kadang harus bolak-balik view model. Kalau yang baru pakai Xamarin, nanti mungkin pakai Maui lebih sederhana ya, lebih enak. Ya udah, nggak apa-apa lah, kita belajar WPF dulu. Masih kepake mulai dari Windows 7 sampai ke Windows 11 nantinya. Tapi kalau di Maui mungkin Windows 7 sudah nggak disupport ya. Oke, sekarang kita gunakan program studi misalkan yang versi kedua ya, program studi 2 Windows. Kita add. Oke, nah kosongan gini ya. Title-nya kita sebut sebagai program studi. Oke, tadi mahasiswa. Ini ada yang saya hapus tadi. Kenapa di sini? X ada di atas ya. Sebelum grid jadi ada data konteks. Program studi. Kayaknya data konteksnya bermasalah deh. Oke, kita akan ngisi data program studinya ya, biar gampang. Saya pakai data source. Ini saya pin dulu. Oke, data source ada ya. Ini ada modelnya. Nah, di sini program studi. Pertama saya buat 3 grid dulu. 3 baris ya, grid dot row definition. Ini agak besarkan dikit ya. Ada row definition. Saya buat row definition pertama. Height-nya dia auto, dia ngikutin atasnya. Ini adalah untuk bagian editornya ya. Ini buat tombol. Yang terakhir buat gridnya. Ini fill. Terakhir buat gridnya. Pertama kita buat grid program studi dulu. Tarik, drag and drop biar gampang. Yap. Nah, kita dapat grid ini ya. Program studi ada ID sama nama. Biar kelihatan, ini saya enter turun ke bawah dikit ya. Margin grid row-nya ya di grid 2. Mulainya dari 0 ya, ingat ya. Marginnya 10. Item source-nya nanti dulu. Nah, di sini jangan diedit ya. Is read only sama dengan true. Jadi jangan diedit, jangan di delete gitu kan. Kemudian delete atau remove, ada nggak?
delete ya, delete. Oh, pakai can ya, can user add new row. Row sama dengan false, nggak boleh nambah row baru. Can user delete rows, can user select column boleh, can size reorder boleh. Ini false, jadi tujuannya biar nggak diedit ya, nggak di add sama di delete di sini. Dia ada di kolom 2. Ini name nya, weight nya misalkan kita tambahkan 40 mungkin ID nya. Oke. Binding UI, binding ID, name kolom, weight nya. Nah, di sini weight nya misalkan kita pengen dia mengisi seluasnya ya. Nah, binding nama. Oke, ini cuma mengantar buat visual. Jadi kalau misalkan ada yang tertarik dengan penggunaan visual nantinya, jelas harus bagus tampilannya ya. Jadi nggak boleh yang ini sebagai pengantar aja. Kalau misalkan kalian mau belajar profesional sebagai developer di desktop, yang jangan seperti inilah. Ini tampilan sederhana aja buat kelihatan ada bagusnya lah gitu kan. 300 cukup, 400 ya. Buat 500 cukup nggak? Lebihan mungkin ya. 400. Oke, tampilannya mungkin seperti ini. Oh, lumayan tinggi ya. Headnya 300 aja mungkin. Headnya segini ya, tampilnya kira-kira seperti inilah. Di zoom 80%. Nah, kemudian kita tambahkan sama seperti mahasiswa nih, ada tombol tambah di atasnya ya. Ini saya copy aja biar cepat ya. Ada tambah edit hapus. Ini ada stack panel. Jadi saya pakai stack panel di grid row 1 kolom 1. Visual. Oops. Nah, isinya seperti ini. Jadi ada stack panel gitu ya. Ada di grid 1. Kan gridnya ada 3 tadi ya. Ini buat edit, buat tombol ini, tombol tambah, edit, hapus. Di atasnya grid, marginnya 10, 20. Ada tombol weightnya 70, horizontal alignment-nya left, marginnya dari kiri atas kanan bawah ya. 0 0 10 0. Gitu juga yang tombol kedua, ada buat nanti buat tambah item, buat edit sama buat hapus. Jadi komennya kita binding ke binding tambah item komen. Ini di binding ke MVVM-nya nanti. Sudah, kalau sudah stack panel. Kemudian program studi kita buat detailnya ya. Nah, di sini biar cepat kita bisa drag and drop di atasnya sini, hop. Nah, sini akan muncul data grid buat entry ya. Nah, data gridnya taruh di atas ya. X sebelum stack panel tombol ya. Ops, keliru ya. Nah, ini grid edit yang harusnya saya cut ya. Sini ada label sama text boxnya. Cut, taruh di atasnya tombol. Nah, di sini gridnya, grid edit misalkan namanya. Horizontal left,
nggak usah horizontal alignment, misalkan stretch ya, habiskan sampai ke atas, marginnya 10, grid row span, grid row bukan row span ya, row 0. Nah, jadi taruh di atas itu ya, ada grid row, vertical alignmentnya top. Oke, nggak usah juga, nggak apa-apa. Isinya 2 buah kolom, 2 buah baris. Sekarang kita tambahkan buat tombol ini buat terakhir nanti editnya ya. Di sini label. Nah, karena edit itu nggak boleh di ID-nya nggak boleh diedit, kita buatkan label aja buat ID-nya. Kontennya label atau pakai text block ya. Text block, teks itu ngebinding ke bindingnya ke ID misalkan. Ini ada di kolom kolom 1, bukan text block ya. Nah, agak ke atas, jadi mungkin vertical alignment kita buatnya jadi center. Oke, kemudian margin sama kayak yang lain, marginnya 3 ya. Oke. Nah, sini ada ID, isinya nama. Oke. Yang boleh diedit kan cuma namanya aja ya, nama program studi. Sini ada text block, nama text block. Ini yang kita edit dulu, kita perbaikin. Marginnya 3433, kiri 3, atas 4. Grid row, bindingnya nama. Oke. Weight-nya kita panjangin lah, mungkin 200 mungkin, atau 220. Oke, setelah itu kita akan tambahkan tombol ya. Kita bisa pakai stack panel misalkan, orientationnya horizontal, apalagi sama kayak gini ya. Marginnya sama dengan 3. Kemudian apalagi, grid row-nya 2, kemudian grid kolomnya 1. Oke. Kemudian isinya misalkan button gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Biar cepat, sorry ya, saya copy paste kodenya aja. Paling nggak kalian sudah paham ada tombolnya di situ ya. Button, nah, ada tombol simpan sama batal sama simpan. Nah, di sini nanti stack panelnya akan muncul kalau dalam kondisi edit. Kalau misalkan tidak dalam kondisi mengedit data, dia tidak akan muncul. Jadi di sini kita tambahkan visibility, binding visibility, buat save item. Program studi, stack panelnya ya. Di sini
nanti kita akan buat properti visibility save item. Kalau misalkan tidak visible, tidak dalam kondisi edit, jangan diedit gitu ya. Nah, kemudian di sini juga biar nggak bisa diedit waktu sekadar buat tampil. Nah, di sini is enable edit mode. Kalau misalkan lagi modul editing dia boleh diedit, tapi kalau enggak jangan di ini ya. Jadi text boxnya ini is enable kalau pada saat edit mode. Kalau misalkan nggak diedit, dia tidak nggak bisa diedit gitu ya. Jadi misalkan waktu select baru nanti ya berubah. Oke, ini tampilan buat program studinya. Nah, sekarang kita siapkan view modelnya. Di sini, nah sebelum diubah ini Windows resource-nya saya hapus dulu, data konteksnya juga dihapus. Kemudian di program studi SAML 2 nya ini load, ini kita hapus ya, Windows loaded nya, kodenya dia matikan aja. Ini saya save dulu, Windows close all tabs. Nah, kita coba jalankan dulu ya. Sini di Windows ada program edit. Ini program Prodi 2 button click misalkan. Kita buat definisi baru. Private. Ini saya copy. Prodi 2 button click. Di sini program studi 2 Windows ya. Oke. View sama dengan program studi 2 Windows, dialog show. Oke, sudah tampil ya. Kita coba yang edit. Nah, di sini ada tampilnya seperti ini kira-kira ya. Ini belum kita binding apa-apa, kita belum tambahkan datanya gitu ya. Oke, kita coba tutup dulu. Kita tambahkan view modelnya. Add new item. Kelas biasa ya. View model, add kelas biasa lah. Program studi 2 view model. Nanti kalau misalkan kalian merasa kepanjangan, kalian bisa aja misalkan nyingkatnya nanti. Kalau saya biasanya saya kasih malah bukan di belakang tapi di depan, jadi saya kasih kode VX gitu ya. Sorry ya, kalau nggak salah bukan WM kalau nggak salah. Viewnya pakai VX, itu terserah aja nanti ada berapa mekanisme buat menghilangkan tulisan ini ya, biar sebenarnya biar singkat namanya. Oke, sini program studi model public, di ref dari base view model. Kemudian ada sitornya, konstruktornya apa aja, jelas hampir sama dengan program studi 1 ya. Kita buat data konteksnya, main konteks apa ini gitu kan. Oke, data ada main konteksnya. Kemudian nah, buat ngedit ini mana tadi, program studi 2 ini ya, ini ada bagian edit sama ada bagian listnya. Sekarang kita tambahkan misalkan region biar gampang ya. Misalkan kita sebutnya di sini adalah
propertiesnya, prop full, ada tiga bagian ya di sini, mirip seperti ini ya. Jadi ada bagian daftar semua program studi dalam bentuk list ini satu ya. Kemudian yang kedua adalah nantinya dua selected item dari grid program studi gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah edit item dari program studi. Oke, biar gampang mungkin ini saya nggak jelas propertinya seperti ini ya. Nah, ini saya kopas aja dari punyanya mahasiswa, view model. Kita perlu agak cepat dikit ya. Nah, di sini ada listnya, ada itemnya sama selected item. Ini saya kopas, Ctrl C, program studi 2. Ini yang bagian ketiga ya. Malahan. Nah, di sini ada mahasiswa program studi keliru. Oh, benar. Sayangnya kopasnya harusnya dari sini, dari listnya ya. Benar. Terus ada bagian is edit mode. Ini juga ini dulu deh, list mahasiswa ini ya, program studi. Nah, di sini list dari program studi. Di sini ada mahasiswa ya. Ini kita include modelnya dulu deh. Using WPF simple dbcrud.models ya, biar nggak error. Nah, di sini select listnya bukan mahasiswa, tapi di sini adalah list of program studi. Tipe datanya adalah daftar program studi. Selected itemnya adalah dari program studinya, bukan dari data mahasiswa. Jadi sifatnya private, tipe datanya program studi untuk selected item. Nah, di sini juga ada is edit mode ya. Jadi ketika berubah, edit mode-nya juga berubah. Di sini ada mahasiswa. Ini bukan mahasiswa tapi jadi program studi. Hati-hati, jadi ada 3 buah bagian ya. Jadi ada bagian daftarnya sendiri, ini buat ngisi grid-nya nanti. Kemudian ada selected item, ketika grid-nya berubah dia akan ikut berubah. Kemudian juga ada edit buat bagian editnya. Jadi program studi Windows. Nah, buat gridnya ini item source-nya dari items gitu ya. Kemudian selected item dari binding selected ini don't save. Nah, program studi 2 tadi. Nah, iya Pak. Salah. Kenapa nggak ke save tadi ya? Sorry. Sini base view model. Ulang kembali nih. Region properties. Sini using WPF simple dbcrud.models. Ini karena namanya terlalu ini ya, terlalu mirip tadi ya. Ambil dari mahasiswa, kopas, Ctrl C,
Sini bukan mahasiswa lagi, program studi. Jadi semua yang mahasiswa kita replace. Quick replace mahasiswa dengan program studi. Nah, kemudian juga added item ada di sini. Apa nih errornya? Oke. Kemudian di situ juga ada is edit mode. Kalau dalam kondisi edit, nanti dia akan membuat visibility-nya juga ya. Jadi ada visibility, save, sama modify item. Modify, maksudnya memodifikasi, mau nambah, mau mengurang apa. Ini buat tombol save, simpan, batal gitu ya. Kalau yang modify ini buat tambah, edit, sama hapus ya visibility-nya. Nah, kita kopikan juga, Ctrl C biar cepat. Oke, nah visibility. Nah, di sini visibility itu harus using windows.system, system.windows. Nah, sekarang buat program studi SAML tadi ya. Ini selected itemnya kita ambil dari dengan ngebinding selected item. Jadi kelakuan di selected item dia akan berubah ke kalau ini dipilih, dia akan mengubah data yang ada di sini. Oke. Sekarang sudah. Kemudian apalagi tombol sekarang kita membuat perintah buat tombol tambah data, simpan, sama batal edit gitu ya, biar gampang. Sekarang masalah tombolnya, ngebinding tombol-tombol ini, perintah-perintahnya ya. Saya ambil dari tombol mahasiswa aja. Ini sudah bagian. Nah, sekarang di sini ada komen pakai tombol ya. Bagian ini saya copy, Ctrl C, view model. Nanti kita sesuaikan gitu ya. Nah, di sini kita mulai dari tombol modifikasi list. Jadi mulai dari tambah. Sini ada I comment error using system input. Oke. Modifikasi list. Di sini misalkan tambah data, misalkan tambah tombol tambah on, tambah item. Sini edit mode bukan mahasiswa, tapi di sini adalah program studi gitu ya. Kita kosongin gitu. Nah, ketika ditambahkan dia akan muncul kondisi is edit mode true gitu ya. Jadi nanti ketika jadi true, nanti tombol yang tambahnya akan di nonaktifkan, tidak dimunculkan. Edit juga seperti itu. Nah, buat perintah edit kita lihat dulu apakah ada yang di select. Kalau tidak ada, suruh kasih perintah silahkan pilih data untuk diedit. Kalau ada, nanti edit item, sesuatu yang diedit adalah selected item dulu, dikopikan ke edit item. Kemudian ada delegate hapus. Kalau misalkan ada yang dipilih, belum ada yang dipilih. Kalau misalkan enggak, apakah Anda yakin menghapus data yang dipilih? Di sini adalah, kita belum menambahkan konteksnya karena tadi terhapus ya. Ini saya save dulu deh. Dari mahasiswa. Kita tambahkan database, konteks database-nya. Jangan lupa juga nanti mungkin kita perlu konstruktornya ya, sitor konstruktornya. Jadi ngetiknya gini biar cepat. C
konstruktor, di tab akan muncul konstruktornya. Oke, di sini edit on edit item kemudian kita sampai di bagian hapus ya tadi ya. Apakah Anda yakin menghapus data yang dipilih? Hapus data. Konteks di sini selected item adalah program studi, jadi di sini adalah konteks. Cara menghapusnya sama kayak di yang lain ya. Program studi set dot remove. Apa yang di remove? Kita akan meremove selected item, data yang dipilih gitu ya. Nah di sini ada load items, kita belum membuat ya. Apa sih fungsi load item ya? Kita cek di sini load items, kita tambahkan di konstruktor. Ada perintah load items, maksudnya di sini akan mengisi item-item yang ada. Di sini tipe data item kan harusnya program studi, jadi ngambilnya adalah konteks dot program studi set dot to list, jadikan list. Ingat ya, items itu tipenya adalah list of program studi, jadi ambil dari konteks, ambil program studi setnya, jadikan list. Konteks dot program studi set tulis gitu ya. Oke. Kita tadi bagian kehapus, jadi ketika ada sesuatu yang dihapus di save changes, dia akan nge-reload lagi, reload itemnya, dimana save mode-nya jadi false. Kenapa jadi edit ini item? Nah barusan di sini hapus item ya, hapus. Di sini harusnya hapus item bukan edit item. Wah kayaknya ada yang salah nih kodenya. Batal edit, simpan. Sini simpan invoke changes. Tambah item. Sini edit item. Oh di sini cuman ini ya. Hapus item comment. Hapus item comment. Harusnya yang ini. Hapus item, ambil yang ini. Oke, save. Hapus item comment. Invoke changes. Oke. Nah, itu tombol buat editnya. Modifikasi yang misalkan gimana kalau mau ditambahkan edit itemnya adalah program studi yang baru, dibuat program studi baru, yes edit mode, dihidupkan edit mode-nya jadi true, sudah dia akan munculkan menghidupkan lagi tampilan yang ini ya, program studinya. Nah kemudian buat simpennya nih, if edit item, kalau misalkan ID-nya masih 0 berarti dia data baru. Kalau data baru berarti nanti kita tambahkan data program studi kan, konteks dot program studi set dot add gitu ya, add dari edit item nih ya. Jadi perintahnya buat nginsertkan itu adalah konteks dot program studi set dot add item, dan save changes, di load lagi daftarnya. Entry-nya seperti itu juga. Kalau misalkan dia ID-nya sudah ada, berarti nanti edit itemnya cuma diganti gini, konteks.entry edit item state, jadi dia datanya berubah. Kalau berubah nanti dinyatakan ada perubahan, nanti di save changes, jadi dia akan menyatakan bahwa ini edit item ada berubah, nanti kita simpan perubahannya. Kemudian kalau sudah di load item, kalau misalkan batal cuman yes edit mode false,
edit item sama dengan selected item. Tidak ada yang diubah-ubah gitu ya. Tidak ada proses penyimpanan. Oke, sekarang biar enggak ini sudah, kita coba tambahkan sama seperti ini ya. Kita tambahkan view modelnya di kelasnya. Kalau misalkan kasusnya kayak tadi kadang-kadang bisa lambat banget ya. Kalian bisa tambahkan data bindingnya di sini. Jadi misalkan ini adalah this dot binding context dot data binding data konteks new view models dot program studi 2 dot view model. Oke. Ini bisa untuk menghindari kalau misalkan ada error, kalian gunakan apa, pakai sintak ini di view model, kalian bisa gantikan kodenya seperti ini. Jadi di view model di viewnya di .samal.cs nya ubah dengan ini, this dot data context sama dengan new view modelnya apa. Kita coba jalankan. Nah, kerekaman. Lupa tadi ya. Jalan. Oke, kita coba program studi edit. Ups, gak jalan, gak ada apa-apa nih. Oh, kenapa nggak ada? Kita cek dulu di konstruktornya. Konstruktor dari view model. Tidak ada yang berubah karena konstruktornya belum diisi sama sekali. Oke, kita samakan aja dengan mahasiswa view model konstruktornya. Kombonya hampir sama semua ya. Oke, load item Ctrl C, program studi 2 view model. Yang di sini kita konteksnya sudah ada, kemudian konteksnya ada, kita load itemnya. Di sini kita setting dulu is edit mode sama dengan false, kemudian is visibility-nya save-nya collapse, yang ini visible, tambah tambah komennya diisi, editnya komen juga diisi, hapus itemnya juga diisi, simpan juga kita isi. Lakukan seperti ini ya, delegate comment. Nah, kita perbaiki dulu program studi 2 SAML. Gimana nanti di sini ID-nya harusnya bukan ID aja, tapi jadi edit item .id pendingnya, kemudian di sini teks namanya jadi edit item .nama. Jadi dia ngikutin apa yang ada di edit item ya.
Kalau kita lihat di sini view model, sini ada edit item ya. Nah, kemudian mana lagi? Edit item. Sorry, tadi mana tadi? Text box. Kenapa ada text changes? Sorry ya, ini ada keyboard mouse-nya masalah. Mana tadi? Text changes. Gak usah dikasih event ya. Stack panel. Oke. Button. Nah, di sini tadi ada buttonnya sudah kita binding dengan button edit, dengan simpan item, simpan. Kemudian data grid-nya juga item source-nya adalah items, kemudian selected item adalah selected item. Nah, kita coba jalankan. Sudah 46 menit. Kita coba program studi edit. Lama ngeloading database-nya. Nah, sini ada kurang tinggi ya. Ada informatika, farmasi, kebidanan. Kalau misalkan kita tambah, misalkan apa ya namanya? Misalkan S1 sejarah misalkan. Sejarah Islam misalkan ya. Kita simpan. Nah, di sini akan muncul sejarah Islam gitu ya. Kalau misalkan kita edit, misalkan jadi sejarah aja, simpan, ke munculnya sejarah ya. Kemudian kita mau hapus kan hapus data yang dipilih, yes. Oke, kita coba tambah lagi. Nanti kita cek di mahasiswanya ada nggak, misalkan S1 teknik mesin, simpan. Oke. Di sini ada teknik mesin ya. Ini mungkin kurang panjang kita di mahasiswa. Kalau misalkan kita Sinorman, kita ubah, kita edit, di sini ada nggak teknik mesin? Nah, muncul ya teknik mesin, simpan. Oke. Nah, berarti tinggal apa tadi yang belum? Sudah, salat zuhur 2 rakaat sudah semuanya. Salat zuhur. Height-nya tambah 400. 450. Oke, kita coba dulu. Gam Studi Edit. Oke, ini adalah contoh edit datanya. Ini terakhir sesi videonya. Jadi terima kasih. Mohon maaf yang buat rental mobil kayaknya nggak bisa dikerjakan karena memang kayaknya perlu waktu panjang dan kesempatannya nggak cukup ya. Jadi kalau misalkan mau membahas database harusnya perlunya nggak boleh cuman setengah semester. Jadi kalau boleh awal ya perlu lebih dari 7 kali pertemuan, mungkin 9 atau 10 kalau mau bahas database sampai lengkap ke aplikasi rental mobil ya. Itu yang kemarin saya belum sempat perhitungkan. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.